Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya akan melakukan penggantian tutup rumah roller atau cam di motor Yamaha Aerox saya. Mengingat kilometer motor udah 90.000 km dan usia udah 7 tahun, jadi memang ada beberapa part yang harus dilakukan penggantian ya. Terutama di part-part CVT yang bersifat fast moving. Udah banyak banget yang harus dilakukan penggantian. Salah satunya adalah tutup rumah roller ini nih guys. Saya udah 2 kali ya melakukan penggantian ini selama periode 7 tahun atau sampai jarak 90.000 km. Jadi kondisi tutup rumah rollernya memang udah nggak bagus ya. Yang tentunya sedikit banyaknya akan mempengaruhi performa dan juga akan ada bunyi-bunyi aneh di bagian CVT kalau nggak kita ganti. Gejalanya yang kita rasakan adalah tarikan pun agak sedikit kurang. Terus ada bunyi kayak srek di bagian CVT. Nah, itu salah satu penyebabnya bisa jadi dari rumah roller. Apalagi kalau si tutup rumah rollernya nggak kita ganti, itu membuat slider itu lebih cepat oglak ya. Semuanya disebabkan dari tutup rumah roller yang udah minta ganti. Nah, ini untuk kondisi tutup rumah roller yang awal banget ya. Ini adalah bawaan dari motornya sendiri. Saya ganti di kisaran 45.000 kalau tidak salah ya. Karena kondisinya udah rusak seperti ini. Bagian belakangnya. Nah, kayak gini ya. Udah pada rusak. Apalagi untuk si tempat slidernya nih. Dia untuk tempat slidernya udah lolos banget ya. Untuk kondisinya ini sendiri juga udah jelek ya. Oh iya, kerusakan si ramplet juga berada di sebelah sini nih guys. Ini adalah alur untuk rollernya. Ini ada satu yang kondisinya udah rusak parah ya. Oh ini nih. Nah ini nih guys. Dulu saya ganti karena kondisinya dia udah kemakan sama rollernya. Kalau roller masih awet ya. Tapi ini dia udah kemakan nih. Ini yang ngehambat kerja roller pada saat dia berputar ya, atau terlontar. Tapi untuk kondisi roller aman karena semuanya saya udah halusin di bagian pinggir-pinggirannya, karena pinggiran ini yang bisa menyebabkan roller cepet peang. Tapi di punya saya udah dihalusin semua ya. Nah ini nih, makanya kita wajib ganti si tutup rumah roller. Untuk jarak penggantiannya nggak menentukan dari jarak, tapi bagaimana cara kalian ngebejek gas ya. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Terus di bagian ininya pun, ring yang di belakang rumah roller, ini nggak kalah penting kita harus ganti ya. Kadang-kadang kalau bengkel yang masih belum kenal Yamaha ya, ini disimpan di depan bos. Jadi yang belakang itu nggak pakai ring. Akhirnya itu yang bisa bikin error 12 juga ya, gara-gara di bagian CVT-nya nyangkut. Ini udah jelek, udah tipis banget. Terus saya mau liatin juga nih salah satunya yang udah parah. Ini nih guys, kemarin nih. Ini udah ketekan banget ya. Tuh, lihat sama kalian, udah colong banget. Nah kayak gini nih, yang udah nggak bagus. Jadi posisi si rumah roller di dalam CVT dia sedikit geser beberapa mili ya. Kalau kita lihatin di sini, biar kalian paham, itu bikin tarikan nggak enak banget ya guys. Nah, seperti ini ya. Karena dia udah dalam banget, jadi bikin si rumah roller ini lebih dalam beberapa mili. Otomatis posisi fan blade pun dia nggak sejajar ya dengan sekunderinya. Itu bikin tarikan nggak enak banget ya. Jadi pada saat gas dibuka itu agak ngoprok ya. Tahulah istilah Indonesianya apa ngoprok. Jadi ada krok 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 krok. Awal gitu baru enak lagi. Tapi kalau udah gas ditarik dia nggak masalah ya. Udah lancar. Cuman pas tarikan awal aja dibikin nggak enak. Karena bagian dari rampletnya dia udah masuk, terus bagian ininya pun udah jelek. Nah itu dia.
bikin tarikan nggak enak, makanya wajib kita lakukan penggantian. Untuk harganya sendiri kalau nggak salah itu di atas 60.000, saya lupa rumpletnya. Nanti kalian untuk harga bisa cek sendiri ya di part katalog. Kalau ini saya stok lama ya, itu bisa kalian lihat ya. Dulu emang saya sering nyetok spare part banyak. Ini salah satunya nih, masih keluaran tahun 2019, dan kalau ini masih baru ya. Karena dulu di Januari saya mau melakukan penggantian, cuman baru sempat sekarang. Nah, sekarang kita akan langsung proses pemasangan ya. Tentunya paket lengkap ini wajib kalian lakukan. Ganti tutup lumah roller, terus bagian ininya juga, ringnya, dan nggak lupa slidernya pun kalian harus ganti. Slider bebas, boleh pakai merek Spektro, boleh bawaannya mau merek Daytona, Dr. Puli boleh. Tapi buat nanti saya akan pakai merek Fender nih. Kita akan jajal merek Fender. Beberapa masukan ke saya untuk mencoba si slider merek Fender ini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghaluskan bagian pinggir-pinggir dari tutup lumah roller, karena ini pinggirannya tajam banget ya. Ini kita buktiin tajamnya, kita pakai ini aja deh, slider kayak giniin. Nah, tuh, ini bisa kalian lihat ya, kayak gini, suaranya serak. Tuh, ini tajam. Ini yang akan bikin roller kalian cepet peang. Berbeda dengan yang bekas saya pakai, udah dihalusin, dia aman. Tuh, nggak bakal ada bekas-bekas gesekan di sini. Jadi ini yang bikin roller aman. Apalagi ditambah roller BRT Black Diamond. Saya udah pakai, awet banget ini roller nih. Nanti kita bikin review khusus tentang roller BRT Black Diamond. Oke, untuk menghaluskannya sendiri ada beberapa metode ya. Dulu pernah saya bikin videonya di tahun 2017 atau 2018, udah lama banget. Kalian bisa pakai mini grinder, bisa pakai amplas, bisa pakai kikir, itu opsional. Yang penting bagian pinggirannya itu halus ya. Nah, misalnya kalau kalian punya kikir seperti ini juga boleh. Yang penting bagian pinggir-pinggirnya itu jadi halus. Ya. Nah, misal kayak gitu juga boleh. Pakai mini grinder juga silahkan ya, bebas. Atau pakai amplas, yang penting area pinggirannya ini dia jadi halus, nggak tajam-tajam lagi. Nah, kalau kalian kan belum tentu punya mini grinder juga di rumah, jadi kalau amplas sih tinggal dibeli ya. Mula grade-nya grade berapa? Kalau biasa saya pakai sih yang ada di rumah aja ya. Yang penting bikin halus. Nah, kayak gini udah halus nih. Gak usah terlalu banyak ya. Jangan kedalaman juga pada saat ngikisnya. Ini udah enak, halus. Beda dengan yang ini nih. Kita bandingin ya. Membuktikan buat kalian kalau bagian ini udah halus. Kita coba lagi. Pakai yang ini. Lihat ya. Ini nggak ada bekas goresan. Kita pakai yang di sini. Nah, di sini tuh hasilnya nggak ada goresan ya. Kalau di bagian yang belum kita halusin, nah langsung ada bekas goresannya. Oke, kita lanjut lagi untuk ketiga bagiannya kita haluskan. Emang kalau pakai amplas pengerjaannya agak lumayan lama ya. Beda dengan pakai mini grinder, itu lebih cepat. Biasanya saya pakai mini grinder untuk mempercepat prosesnya. Ini pun amplas yang biasa pakai di mesin ya. Kodenya P320.
kita harus cek lagi ya. Nah seperti ini, biasanya akan tetap ada bagian yang masih kurang halus, kita harus amplas lagi. Oke, kalau sudah halus, tinggal kita lakukan pemasangan. Kita pasang dulu bagian ringnya. Ini untuk arah pemasangannya. Di sini kan ada beda ya. Ada yang agak masuk seperti ini. Tuh. Ini untuk di bagian dalamnya. Dan yang nggak ada kayak gininya nih, itu di bagian luar ya. Jangan sampai salah pasang. Karena di bagian asnya pun dia ada perbedaan ya. Tuh agak sedikit tonjolan di situnya. Makanya pemasangan ringnya pun harus benar ya. Gak bisa asal-asalan pasang aja. Kita pasang sesuai arah yang benar. Nah kayak gitu. Selanjutnya tinggal kita pasang slidernya juga nih. Oh ya, kita lupa untuk membandingkan kalau kita masih pakai slider lama terus tapi rampletnya baru, apakah dia seret atau enggak ya? Nah ini dia guys, salah satu perbedaannya ya. Ini kalau ramplet kita baru, dia masih agak seret ya. Tuh. Karena kondisi pinggiran ininya masih bagus. Berbeda dengan ramplet yang udah jelek. Ini kemarin saya lem juga ya, si ininya. Kalau udah jelek itu dia agak oglak. Tuh. Ada satu bagian yang seret, ada satu bagian yang oblak nih, atau oglak tuh ya. Nah ini nih yang bikin suara motor jadi berisik di bagian CVT dan tarikan motor pun kurang enak. Lama-lama bisa ngemakan bagian sininya juga nih. Nah, beda dengan yang masih baru, masih seret. Tuh perbandingannya pun jelas ya. Ini udah kemakan nih. Kalau yang baru kan masih bagus. Makanya wajib melakukan penggantian semua. Ini juga saya akan ganti ya. Biar nggak jadi masalah lagi ya. Makanya kita harus sekalian ganti si slidernya juga. Oke guys, mungkin segitu dulu ya video penggantian dari tutup rumah roller. Untuk proses pasang saya nggak bikin videonya ya, karena saya rasa cukup mudah. Di sini saya hanya membandingkan si tutup rumah roller yang lama dan yang baru, terus permasalahan-permasalahannya aja ya guys. Dari tutup rumah roller yang udah rusak dan harus diganti. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.